I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di podcast seputar Taruna. Pada kesempatan kali ini kita ada 2 narasumber yang tentunya sangat berkompeten, sangat luar biasa ya. Karena kita kedatangan tamu dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai apa itu Politeknik, kemudian bagaimana proses seleksinya dan apa aja sih yang perlu disiapkan untuk masuk di Politeknik ini, kita mungkin perlu perkenalan dulu. Yang pertama dengan, silakan. Ya, izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Arif Nur Ramadan, STB 4639, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A, asal Karanganyar, Jawa Tengah. Bisa dipanggil siapa, Kak? Saya biasa dipanggil Arif. Arif ya, Kak Arif. Oke. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Serafina Nur Hadi, STB 4679, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A, asal Bandung. biasa dipanggil siapa, Kak? Sera. Oke, jadi kali ini bidang tamu kita, narasumber kita ini ada Kak Arif dan Kak Sera ya. Mungkin di awal ini sebagai intermezzo dulu, kita tanya dulu nih tentang Kak Arif. Kak Arif nih, boleh disampaikan ke penonton, Politeknik itu apa sih, Kak? Jadi Politeknik itu adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang nantinya akan mencetak kader-kader pemasyarakatan yang akan menduduki jabatan-jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, tentunya di pemasyarakatan. Seperti itu. Kalau Politeknik sendiri nih masuknya sekolah apa, Kak? Apakah negeri, swasta, atau kedinasan atau sebagainya? Politeknik ini termasuk dalam sekolah kedinasan di Indonesia ini. Kedinasan ya, Kak? Kedinasan. Kedinasan tuh ikatan dinas atau kedinasan yang ikatan dinas. Jadi sama kayak IPDN, sama kayak mungkin Akpol, Akmil sama juga. Cuman kita itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oke, mungkin dari Kak Sera bisa dijelaskan, Kak, kepada penonton nih tentang seputar apa itu Politeknik gitu, Kak? Kurang lebihnya sama seperti yang dijelasin sama Kak Arif. Jadi Politeknik itu merupakan singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, jadi sekolahnya itu merupakan sekolah ikatan dinas yang seperti tadi Kak Arif bilang. Nah, sekolah ikatan dinas itu sama seperti kayak sekolah yang tadi disebutin. Sekolah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini merupakan sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, keuntungannya apa aja sih? Kenapa ini bisa disebut ikatan dinas? Dia dapat uang saku, terus kami asrama, dapat makan juga, lalu baju juga gratis, gitu. Dan lulus juga langsung ditempatkan di UPT di seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau yang ikatan dinas nih dia udah terikat dan outputnya tuh pasti jadi ASN gitu ya, Kak? Tuh penonton buat yang belum tahu perbedaan antara ikatan dinas dan kedinasan tuh, kalau yang ikatan dinas nih dia udah terikat kontrak sejak awal ya, Kak. Jadi lulus nggak perlu pusing-pusing nih buat nyari kerjanya di mana, karena nanti langsung dapat penempatan. Nah, selanjutnya Kak, mungkin mau nanya nih, kalau prosesnya tuh sulit nggak sih, Kak, masuk Politeknik ini, dan apa aja itu, Kak, proses seleksinya, Kak? Kalau menurut saya sih susah gampang ya. Kalau prosesnya sendiri, tesnya itu mulai dari yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi kita disuruh mengumpulkan kayak berkas-berkas itu, data-data kita, apakah kita nih warga negara Indonesia, seperti itulah pokoknya. Terus nanti kalau udah lulus seleksi administrasi, kemudian kita menuju ke tes SKD namanya, seleksi kompetensi dasar. Itu tuh seleksi yang paling banyak menggugurkan kalau kata saya. Jadi kalau saya dulu dari sekitar 15.000 sampai jadi 900. Nah, itu menurut saya cukup banyak menggugurkan di situ ya. Nah, setelah dari SKD itu kemudian ada tes kesehatan, seperti biasa lah, tes kesehatan seperti di TNI Polri juga sama. Kemudian setelah tes kesehatan kita melaksanakan tes kesotaan jasmani, ada kesotaan A dan B. A itu lari, B kemudian push up, sit up, pull up,
satelan. Tapi di Polteknik ini tidak ada tes renang, jadi itu bedanya sama kedinasan lain. Kemudian setelah tes kesehatan, tes jasmani, kita melaksanakan tes psikologi. Jadi tes psikologi menggunakan komputer waktu itu. Jadi tinggal mengklik komputer aja. Kemudian setelah dari tes psikologi, di pusatnya kita ada tes wawancara, yaitu WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi kita ditanya tentang kewarganegaraan kita, kebangsaan kita, kemudian digali tentang minat dan bakat kita apa aja di situ kan. Jadi sebisa mungkin kita menunjukkan bakat kita. Semakin banyak bakat yang kita miliki, itu akan semakin mendukung untuk kita bisa lolos dari tes seleksi ini. Kemudian kalau udah lulus seleksi BPFK ini, nanti ada pengumuman akhir yang dimana itu jadi pengumuman kelulusan, nantinya kita akan masuk ke pendidikan atau tidak. Kalau untuk kasir sendiri Kak, ini tuh ada perbedaan nggak Kak untuk tes yang buat laki-laki taruna sama untuk yang calon taruna sendiri Kak? Atau mungkin ada tes khusus atau ada tes-tes yang lain Kak yang membedakan? Gimana Kak? Jadi kurang lebih untuk taruna dan taruni semua tes itu sama. Dimulai dari pendaftaran tadi, teman-teman bisa daftar di akunnya itu SSCN BKN. Nah, dia itu semua ikatan dinas ya, semua ikatan sekolah ikatan dinas itu daftar di link yang sama. Nah, nanti tinggal pilih aja tuh teman-teman sekolah kedinasan mana yang mau dipilih. Itu sama taruna maupun taruni. Nanti kan itu ada tulisannya, ada pria, ada wanita. Nah, nanti tinggal diklik aja di situ. Terus untuk SKD itu dipisahkan antara formasi taruna dan formasi taruni. Nah, untuk tadi Kak Arif kan ngejelasin kalau misalkan formasi taruna itu dari berapa belas ribu lebih tinggal sisa 900. Nah, waktu angkatan saya waktu itu taruna itu yang daftar hampir 1000. Nah, SKD itu yang diloloskan itu hanya 3 kali formasi. Waktu itu berjumlah 78 orang. Jadi dari 1000 itu cuma 78 orang. Nah, itu susah lah pokoknya, emang betul sih banyak, itu merupakan tes yang banyak menggugurin di situ. Nah, terus untuk di tes kesehatan, untuk taruni sendiri ada tambahan juga. Nah, contohnya ada tes pack juga kehamilan. Di situ ada form pertanyaan apakah sebelumnya pernah hamil atau tidak. Nah, mungkin taruna enggak ya. Nah, jadi itu taruni, perbedaannya di situ untuk tes. Untuk yang taruna tuh ada kalau nggak salah pemeriksaan varikokal juga ya. Nah, untuk taruni kan nggak ada. Mungkin perbedaan di tes kesehatan itu, selebihnya sama untuk tinggi badan, berat badan segala macam sama. Lalu untuk tes jasmani, nah mungkin di tes jasmani taruni ini mungkin di bawah standar yang taruna. Misalkan taruna harus nilai 100-nya, misalkan untuk push up harus 50. Nah, yang taruni hanya 40, misalkan seperti itu. Terus untuk taruni sendiri, untuk taruna itu kan tesnya pull up untuk sama tabe. Untuk taruni itu ada yang namanya chinning. Nah, teman-teman bisa cari mungkin chinning itu gerakan seperti apa. Nah, terus untuk tes selanjutnya, untuk psikotes, semua tes itu sama, baik taruna maupun taruni itu sama, dan mengerjakannya itu kita di komputer. Jadi betul tinggal klik aja, ada pilihan ganda maupun soal isainya juga. Terus untuk yang terakhir tes WPFK sama juga, itu nggak ada perbedaan sama sekali, maupun taruna maupun taruni itu sama. Kita menampilkan bagaimana mungkin cara kita berpublic speaking, karena kan ada penguji di depan, ada 2 penguji. Nah, kita bisa dilihat di situ bagaimana cara kita berkomunikasi, terus cara kita public speaking, terus kita punya bakat dan kemampuan apa yang bisa ditunjukin di situ. Dan yang terakhir mungkin kalau misalkan udah melalui semua tes itu, ya udah tinggal bertawakal aja, banyak-banyak berdoa sambil menunggu hasil pengumuman, karena di situ emang saat-saat yang kayak itu kan rangkaian prosesnya panjang kan, rangkaian prosesnya tes itu panjang. Nah, jadi setelah selesai tes itu emang ya udah pasrah berdoa, tinggal tunggu hasilnya, karena lumayan cukup lama juga, itu hampir sebulan kalau nggak salah pengumumannya. Nah, di situ berdoa gitu, banyak-banyak beribadah gitu.
Kalau untuk Taruna ini buat rangkaian tesnya nggak jauh berbeda ya kak. Tapi kalau untuk jumlah kuotanya itu gimana kak? Dan apakah ini pintu masuknya hanya satu untuk fresh graduate atau mungkin ada yang lain nih kak untuk bisa masuk di Poltekip ini kak? Untuk jalur masuknya ini ada 2. Yang pertama itu jalur umum, itu yang dari SMA. Jadi lulusan SMA itu bisa masuk melalui jalur umum, baik Taruna maupun Taruni. Kemudian ada lagi satu jalur yang beda ini. Ini jalur dari pegawai. Jadi dari pegawai Kemenkumham itu bisa mendaftarkan menjadi Taruna, atau istilah kasarnya itu kita sekolah perwira bagi mereka yang PNS. Nah itu bisa masuk melalui jalur pegawai. Itu tapi beda kuotanya. Kalau di angkatan saya itu untuk 350 kuotanya itu 300 untuk umum, 50-nya untuk pegawai. Jadi cuma 50 itu satu Indonesia. Jadi memang minim sekali untuk yang pegawai. Gitu. Dari banyaknya rangkaian tes yang lumayan kompleks ya kak, mungkin dari Kak Arif sama Kak Sera sendiri nih, apa sih tes yang perlu dinotis sama peserta-peserta yang mau daftar ini kak? Atau tes yang paling sulit ini apa yang perlu istilahnya dapat persiapan yang lebih intens dari para penonton kak? Mungkin dari Kak Sera dulu. Kalau menurut saya sih karena SKD itu kalau menurut saya itu merupakan pintu gerbang masuk menuju tes-tes selanjutnya. Jadi mungkin teman-teman semua bisa mempersiapkan dari mulai tes SKD dulu, karena administrasi kan secara online, asalkan teman-teman teliti dan administrasinya sesuai dengan yang seharusnya, teman-teman bakal lolos. Nah, tapi di bagian SKD ini yang terbagi jadi 3, yang seperti yang teman-teman tahu ada TWK, ada TIU, sama TKP. Nah, itu merupakan hal yang susah. Dari beribu-ribu orang, cuman jadi ratusan bahkan puluhan yang bisa masuk untuk memenuhi kuota formasi tersebut. Jadi itu sih yang harus dinotis pertama kali belajar banyak banget SKD. Mungkin kalau dari Kak Arif kak? Kalau saya sama ya, mungkin yang paling sulit menurut saya itu adalah SKD. Karena ya memang SKD yang paling banyak menggugurkan gitu ya. Nah, jadi perlu banyak sekali latihan untuk kita bisa menguasai SKD. Tapi lebih dari SKD itu, semua tes itu sebenarnya penting, karena di setiap tes itu pasti ada pengguguran. Di setiap tes itu ada pengumuman yang nantinya pasti ada dari calon taruna yang akan gugur. Jadi sangat penting untuk setiap tesnya ini menurut saya. Oke kak, mungkin sebagai penutup nih kak, buat bikin pesan-pesan buat para penonton ataupun peserta-peserta yang mau daftar di Poltekip ini kak, mungkin bisa diberikan tips and trick serta bakat atau keterampilan yang harus mereka persiapkan kak, agar lebih mudah nih kak mengikuti tes ini kak. Mungkin dari Kak Arif bisa disampaikan. Untuk para calon-calon taruna taruni yang ingin mendaftarkan dirinya di kedinasan, terutama di Poltekip, lebih disiapkan lagi karena banyak sekali, ada beribu-ribu orang yang ingin masuk di kedinasan ini. Jadi disiapkan lagi dari semua segi, dari administrasinya yang pertama, kemudian di SKD, kesehatan, sotaan jasmani, di psikologi, juga wawancara, dan bakat pun semua harus disiapkan dari sekarang. Mungkin dari mulai SMA itu harus sudah disiapkan. Jangan terlalu mepet lulus SMA baru disiapkan, jangan. Jadi dari mulai masuk SMA itu udah mulai disiapkan dan mulai dilatih, dipelajari. Kemudian yang paling penting itu menurut saya bakat. Jadi teman-teman harus punya bakat, sekecil apapun itu harus punya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu nggak punya bakat sama sekali. Itu sangat menunjang nanti di tes akhirnya itu. Kalau dari Kak Sera nih kak, mungkin ada keterampilan atau istilahnya bakat khusus kak, seperti komunikasi atau apa kak yang dapat menunjang kita buat mempermudah nih masuk ke Poltekip ini kak? Itu lebih tepatnya di tes BPFK ya. Nah di situ kan tes di mana kemampuan kita tuh ditunjukkan di situ. Seperti yang tadi itu emang komunikasi itu penting banget.
Nah, jadi saya tuh kebetulan kemarin juga menampilkan sertifikat public speaking saya. Nah, terus itu juga merupakan hal yang jadi penunjang yang mungkin salah satunya membantu saya lolos sampai saat ini tuh mungkin salah satunya adalah public speaking. Bagaimana? Karena kan nanti kedepannya kita di dunia pemasyarakatan setelah lulus pun komunikasi itu merupakan hal yang penting. Jadi mungkin yang ngetes pun bakalan melihat bagaimana cara orang ini berkomunikasi sama orang lain, sama orang yang lebih tua, bagaimana caranya mungkin cara berbicara yang sopan dan santun dan profesional juga gitu. Terus untuk keterampilan yang lain mungkin bisa ditampilkan seperti keterampilan bela diri mungkin. Nah, itu merupakan hal tambahan nanti karena itu untuk membantu setelah lulus nanti kan jadi pegawai. Nah, mungkin keterampilan bela diri itu menjadi tambahan juga ya untuk nanti ke depannya. Terus pesan dan pesan terakhir dari saya sih untuk calon taruna dan calon taruni yang ingin masuk ke kedinasan politeknik ini, dimohon untuk disiapkan bagaimana caranya untuk dari mulai SKD-nya, administrasinya, lalu fisiknya juga, jangan sampai mepet-mepet. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya dari sekarang, dari jauh-jauh hari kalau misalkan teman-teman emang benar-benar pengen. Dan satu lagi, usaha tanpa doa itu sama dengan membesar. Nah, jadi di samping teman-teman usaha menyiapkan tadi hal-hal yang udah kita bicarain sepanjang video tadi, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, bagaimana terus jangan lupa minta doa restu orang tua juga, karena hal itu merupakan hal yang penting ya. Karena doa itu emang bener-bener nomor satu lah gitu. Jadi jangan cuma usaha doang, teman-teman juga jangan lupa untuk berdoa. Karena kan yang maksudnya yang mengabulkan kita kan Tuhan ya, gak ada lagi. Jadi kita berdoa juga gitu. Baik, untuk para adik-adik di luar sana, bagi para peserta yang ingin mendaftarkan diri bergabung di Sekolah Ikatan Dinas Politeknik Ilmu Masyarakatan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Arif dan Kak Sera nih, perlu adanya persiapan yang matang jauh-jauh hari, mulai dari itu fisik ataupun bakat ataupun tes-tes yang lain ini perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nggak bisa nih adik-adik dalam persiapan yang singkat mau hasil yang maksimal, kita nih perlu proses untuk menjalani itu semua. Terima kasih untuk Kak Sera dan Kak Arif telah berbagi motivasi buat para penonton serta adik-adik di sana mengenai apa itu politeknik, dan terima kasih telah berbagi tip and triknya di sini. Semoga dapat bermanfaat Kak bagi para penonton dan adik-adik di luar sana. Oke, selamat siang. Selamat siang.